Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamid on Air di pagi yang berbahagia ini, di kaulina alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bersama-sama melakukan hal yang menjadikan kita tidak rugi, yaitu amanu jelas wa amilus sholihah insyaallah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini yang sedang kita lakukan dalam rangka saling mengingatkan. Di pertemuan kali ini kita akan meneruskan yaitu tentang kajian fikih tradisi tentang qada sholat. Kemarin sudah disinggung bahwa apakah sholat yang dilakukan lupa dilakukan itu harus diqada. Sudah disampaikan hadisnya dalam Sahih Muslim 1104 mengatakan an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza yarqada ahadukum anis shalah. Nah, idza raqada nalikane yo pot asapa hadukum salah siji nira kabeh anis shalah au ghafala utawa lali anha saking salat, maka fal yusalliha wa salato ya salato haing salat idza dzakaraha nalikane kemutan atau nalikane eling. Fa innallaha yaqulu wa aqimis sholata lidzikri. Ini yang di Muslim. Lalu yang di Sahih Bukhari dikatakan man Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya sholatan falyusalli idza dzakaraha. Man sapa bene wong nasiya kang salat sapa man sholatan ing salat falyusalli mongko yo nglakoni salat sapa man idza dzakaraha nalikane eling sapa man. Nah, tadi sudah disampaikan mana dalil yang menunjukkan qadanya. Di situ diambil turunannya. Lagi lupa saja suruh bayar, suruh ngelakuin, apalagi sengaja, maka dia akan lebih untuk selalu. Kemarin sudah disampaikan. Jadi begitu. Nah, seterusnya di sebagian kalangan masih ada anggapan bahwa
yang ditinggalkan dengan tanpa uzur tidak wajib menggantinya. Nah, ini yang saya sampaikan, apa namanya, ya, yang kemarin disinggung bahwa ada ya ustadz atau kiai atau siapa yang menganggap bahwa ya sudah lewat ya sudah. Tapi untuk urusan sholat itu bukan berarti sudah mereka tidak wajib, itu tidak, tetap dia akan terkena hukum wajib sampai kapanpun, bahkan sampai di akhirat tetap dia itu punya kewajiban. Memang wajib ya wajib, adapun dia itu lupa ya suruh bayar. Apalagi nggak lupa, ya jelas ya sama saja dengan orang yang hutang. Ya, hutang itu adalah ini aja kepada orang, ya kepada orang, lupa saja ya kalau ingat harus bayar hutang. Apalagi dia nggak pernah lupa, loh kan ya wajib terus. Adapun kok ya mohon maaf dia melarikan atau mungkin dia tidak mau bayar, urusannya beda. Ya urusannya ya ada urusan dia tetap punya utang sampai kapan? Sampai di akhirat. Itu utang untuk manusia. Apalagi utang untuk apa? Allah. Bahkan di satu riwayat dikatakan bahwa di dalam Sahih Bukhari, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a taqo sapa rajulun ya salah sijine wong ila Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusannya adalah urusan haji, ya bukan sholat, tapi sama saja karena malah justru sholat itu lebih apa namanya ya lebih spesifik daripada urusan haji. Ya kalau haji itu adalah man istata'a ilaihi sabila, kalau dia mampu baru dikatakan wajib. Tapi kalau sholat dia lebih banyak mampu, ya karena memang apa urutannya adalah dari mulai gampang sampai yang apa sulit. Maka syahadat itu adalah pertama, karena semua orang bisa mengesahkan syahadat, ya rata-rata, kecuali orang bisu ya atau orang yang ini, maka syahadat itu ditaruh di pertama karena siapapun bisa melakukan. Yang kedua sholat ditaruh yang kedua. Itu memang level kedua ini adalah ya banyak orang-orang yang setelah baca syahadat ternyata dia sendiri apa namanya masih ada yang belum mau mengerjakan sholat. Tapi bagaimanapun ini adalah kewajiban. Hanya saja memang ada satu atau dua orang yang setelah baca syahadat itu ya apa dia mungkin ya tidak apa namanya ya masuk dalam kategori dia itu wajib sholat. Apa itu? Ya orang gila, ya orang gila atau mungkin orang yang apa namanya linglung atau orang yang sudah pikun, itu dia tidak wajib ya karena syarat wajibnya sholat itu adalah akalnya sehat. Nah ini maka itu hal yang lebih banyak orang bisa. Yang ketiganya zakat. Ini mulai zakat itu tidak semua orang mampu ya. Terus apa namanya puasa ini juga apa hal yang apa namanya ya level keempat. Ya level keempat itu ada sebagian yang memang berat melakukan puasa, khususnya mereka yang bekerja berat dan sebagainya. Tapi semuanya itu adalah wajib, namanya wajib dilakukan, dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Nah ini yang terakhir haji. Nah untuk dalil di sini disampaikan tentang haji. Qala ya Rasulullah, mereka itu bertanya kepada Rasulullah,
ini satemene ingsun iku umi nggih apa umi gadah ibu matat kang pejah. Terus wa alaiha dan ingatase umi wau bukan bukan haji, urusan poso kok. Alaiha ingatase tetep ingatase yo umi mau ibune saumun utang poso sahrin ing desa wijine bulan afaqol doihi dihi otot opotoh wajib ngodoni anha saking ya saum anha saking ibu ola naam ola ngendika sapa Kanjeng Nabi naam yo ola ngendika sapa Kanjeng Nabi fadainullahi haqqu ayyuqda fadainullahi utawi utang marang Gusti Allah iku ahakun lebih hak lebih berhak ya lebih di apa wajibkan ayyuqda inyento nyarutang. Jadi hutang kepada orang ya, itu wajib, tapi hutang kepada Allah iyalah malah lebih keras lagi karena Allah tidak pernah lupa atau melupakan. Tapi kalau orang bisa juga ada sebagian orang yang ngutangi lupa, nah sembuh karena mungkin banyaknya orang yang hutang atau mungkin memang cara istilahnya yo sangel sampai akhirnya dilupakan atau bagaimana, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Ini alasannya. Maka dari itu ada apa namanya, ada satu apa namanya pendapat ya, pendapatnya gimana? Pendapatnya adalah para ulama setelah diakui integritas yang apa namanya yang telah diakui integritasnya keilmuannya sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka wajib untuk mengqadha sholatnya. Dalam hal ini Ibnu Hazm berbeda pendapat. Ibnu Hazm ini yang punya beda pendapat ini. Apa pendapatnya? Yang mengatakan bahwa orang itu tidak wajib mengqadha Ibnu Hazm selamanya. Ya, ini Ibnu Hazm yang dipakai oleh ya sarah kemarin Ustadz yang dianu ya, Ustadz yang pernah menyampaikan di Iwamin. Nah, malah mengatakan bahwa kalau mengqadha maka tidak sah sholat yang dilakukannya, ya, tidak sah malah, ya, itu. Namun, ya pendapat ini bertentangan dengan ijma, sepakatan ulama, dan apa tidak dapat diterima dari segi dalil. Ibnu Hazm telah membahasnya secara panjang lebar tentang hal ini, namun tidak satupun dari uraiannya yang menunjukkan bukti yang menguatkan atas pendapatnya. Nah ini, nah terus apa? Ya itulah. Maka dari itu akhirnya ini tidak ada di keterangan ini ada ulama yang menyampaikan wajib tetap, bahkan ada yang mengatakan dia harus seluruh waktunya, jika dia itu kok sengaja berapa tahun dari seumur ini kok tidak sholat maka waktu yang lahan, waktu yang memang tidak digunakan untuk kepentingan yang perlu, maka dia harus melakukan sholat. Apa itu? Yang waktu yang perlu istirahat saking capeknya, atau bekerja, atau mungkin ya melakukan apa sih ini. Maka kalau dia itu nganggur, wajib sholat.
Nah, ini tanpa kecuali. Terus ada yang berpendapat lebih ringan. Dan jika dia itu punya hutang yang bertahun-tahun, ya tidak sholat, bahkan dia itu ya istilahnya setelah masuk dalam Islam, atau Islamnya memang Islam sudah asalnya kok dia double akhirnya nggak sholat, maka yang paling ringan apa? Dia harus mengqadha selama berapa tahun dia tidak sholat. Maka akhirnya ada ulama yang berpendapat kalau sholat dijobel, ya berapa tahun sholat zuhur ya dijobel, sholat asar dobel, terus sampai kapan? Ya sampai habis waktunya. Nah, sampai habis waktunya. Nah, terus bagaimana kalau dia utang itu istilahnya dia masuk sebetulnya sudah Islam sejak kecil sampai umur sudah hampir mati, mungkin tinggal berapa tahun kok dia itu baru sadar untuk sholat. Bagaimana itu? Nah, ini yang dimaksud dengan tadi. Nah, tetap wajib, tidak ada istilah tidak wajib seperti pendapat Ibnu Hazm tadi. Tetap wajib, hanya saja ya sholat yang ya jatuh tempo langsung atau hari-hari biasa, maka dia wajib untuk selalu melakukan sholat. Yang sudah kelewat, ya tadi itu, ya bayaran saisone, sak bisanya. Nah selebihnya, ya selebihnya adalah tergantung, ya sebagai hutang. Hutang gimana? Urusannya sama Allah. Terus gimana? Ya namanya hutang ya tetap hutang. Jadi tetap itu. Jadi memang ada prioritas, yaitu sholat yang berlaku setelah dia bukan sadar, ya, tapi dia itu istilahnya ya mau melakukan ya dengan sadar, ya melakukan sholat lagi. Nah terus yang dulu dia itu belum ini gimana? Ya tetap dia wajib membayarnya. Terus kalau nggak bisa gimana? Ya urusan nggak bisa kan urusan dia dengan Allah. Maka dari itu jangan sembrono dengan sholat. Selama akal itu ada dan selama akal itu adalah sehat, maka dia wajib melakukan sholat. Apa sekodarnya atau sekongannya atau mampunya dia melakukannya, bukan melakukan segeleme. Artinya apa? Sholat itu dilakukan wajib adalah berdiri, tapi bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya dilakukan dengan duduk, umpama sudah serepetan atau sudah banyak itu, atau mungkin yang kena penyakit yang sulit berdiri, maka boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk atau campuran antara berdiri dan duduk, yang dulu pernah saya katakan, yaitu pakai kursi, karena nggak bisa langsung sampai duduk ke bawah, duduknya hanya di kursi, boleh silahkan, yang penting lakukan. Nggak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa berduduk dengan ya dengan tiduran, ya menghadap kiblat, ya kalau bisa mujure ngalor mengen, itu kalau di Indonesia. Kalau tidak bisa melakukan sholat dengan turun, ya melumah, orang iso melumah, ya orang iso kobah, ya karena memang sudah nggak bisa harus pakai isyarat, terserah apa yang jadi isyarat, apa mata atau jari atau apa kalau dia bisa. Nah itu, kalau tidak bisa dengan isyarat gimana? Masihkah dia itu sholat? Sholat bah. Ya terus kalau mati apa masih sholat? Disolatke bah. Nah ya sebetulnya dia wajib sholat, karena nggak bisa disolatkan ya wis bubar. Tapi ya itu tadi, sholatnya sholat jenazah. Nah untuk yang lain-lain utang-utangnya urusan dewe nanti di sana. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni.
Tapi kalau nggak diampuni, ya ingat ya bahwa apa bahwa apa namanya satu hadis mengatakan bahwa awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi sholat itu adalah pertama apa namanya hal yang akan dihisab di hari kiamat. Jadi bagi yang itu yo siap-siap. Tapi dia mau dabletnya berhenti, yo wis mending. Apakah dia masuk surga? Ya jelas kalau dia itu sudah syahadat itu juga masuk surga kok. Ya hanya saja ya karena dia punya kotoran dablek itu ya dia akan dicuci dulu. Di mana? Dapat di air ya karena itu bagaikan besi yang punya kerak. Apakah ya mungkin kalau keraknya hanya ini bisa ditutup cuma teng pada nyeplok. Tapi kalau nggak bisa biar menjadi besi murni lagi diapain? Diapain? Oh iya bener itu dibakar nek wis wabang tutui. Jadi begitu persis itu kayak besi. Maka dari itu yuk mudah-mudahan kita bisa terhindar dari satu kewajiban-kewajiban yang terlalaikan. Mungkin itu untuk hari ini. Kita lanjutkan dengan si malakama. Silahkan inspirasikan masalah Anda langsung saja, kami akan membantu Anda. Oke, kita lanjut. Monggo di moderatori. Oh, yang membawa acaranya mana ini? Monggo jamaah. Silakan bertanya. Jangan lupa passwordnya Iwami jihad ya Allah akbar barakallah Allah gitu. Jangan lupa sebutkan nama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami Allah akbar barakallah. Ngapunten Abah, kula Ani saking Mawar. Derek tanglet Abah. Ngeten rencang niku napa titip bertanya ngeten ya Abah. Orang sini kalau sudah nggak kepakan suruh buangi semuanya ngoten ya Abah. Terus niku disuruh buang, ada beberapa yang diambil, tidak bilang majikan, tapi ya bukan barang berharga lah, cuma apa botol minum atau kain yang pokoknya bukan yang berharga ngoten ya Pak, tapi sesungguhnya suruh buang ngoten. Niku diambil tanpa bilang majikan, terus sudah pindah majikan sampai sekarang itu hatinya kemurung-murung ngoten Abah. Niku pripun apa cara mengatasinya? Ngoten Abah, matur nuwun atas jawabannya, nggih matur suwun. Oke, langsung. Abah. Satu lagi Abah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwami warahmatullahi wabarakatuh. Allah akbar barakallah. Monggo. Ini titipan Abah dari teman saya itu orang tuanya itu sudah tua Abah, tapi itu sakit-sakitan gitu loh Abah. Terus kalau sakit kan nggak bisa sholat Abah. Apa itu gimana Abah? Apa harus bayar fidyahnya atau gimana itu? Gitu aja pertanyaannya Abah. Terima kasih. Silakan Abah, dua dulu. Oke, aduh, gimana? Gini Abah, saya ulangi lagi nggih. Ini titipan dari teman.
teman saya itu orang tuanya sudah tua, sakit-sakitan gitu apa. Terus kalau sakit tuh enggak bisa sholat gitu. Apa harus bayar fidyahnya itu apa ya? Kalau atau kan dikodok ya orang sudah tua masa apa harus bayar fidyah atau dikodok atau gimana itu apa? Itu aja pertanyaannya. Oke. Ya. Ini yang jadi permasalahan. Yang pertama tentang masalah barang yang suruh dibuang tapi dicupuk, dimanfaatkan. Bagaimana? Ya namanya juga suruh dibuang, dimanfaatkan kan, mau dimanfaatkan lebih baik. Kalau apa namanya? Ya aturannya ya kalau suruh dibuang kok diambil, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, ambil saja. Manfaatkan aja. Ya seperti saya dulu waktu di Saudi apa namanya? Barang banyak yang dibuang, ada lampu-lampu itu. Ya suruh dibuang, saya bawa ke kamar, tak kargo di rumah lumayan. Ya, lampu-lampu kristal itu sampai hari ini masih ada yang apa jenenge yang masih tergantung itu walaupun sudah banyak yang rusak, ya itu adalah habis ya kita ngerongsok, yang suruh dibuang kok. Dan bahkan saya banyak sekali bukan sekedar punya majikan. Waktu di Saudi saya benar di tempat di Jabalah itu kan tempat apa tong sampah itu di situ di bawah pohon itu ada barang wah bagus-bagus banget itu. Udah sering saya sambil jalan sambil sepedaan ya tak bawa pulang. Dong itu kan memang suruh dimanfaatkan daripada mubadir. Jadi begitu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya lali? Yang kedua tadi apa ini? Ini apa orang sudah tua. Oh iya, orang yang sudah tua dia sakit-sakitan tidak bisa sholat. Ini yang sering salah paham. Anggapnya kalau orang sakit-sakitan tidak wajib sholat. Salah. Ya tadi sampaikan. Namanya orang sakit dia bisanya apa ya sholatnya dengan sebisanya itu. Nah ini yang mengingatkan harus siapa? Harus yang ngurus atau keluarganya. Makanya kita sadar karena kita calon tua. Ada yang tidak calon tua? Halo. Calon mayit apa? Oh, calon tua apa? Iya, calon mayit. Camat jelas, calon mati atau camat calon mayit. Nah, itu jelas. Tapi kalau yang tidak calon tua, ini hati-hati, jangan-jangan nggak nyampe tua. Ya, makanya kita harus sadar, ini pentingnya ilmu. Sering sekali kita menganggap bahwa orang yang sakit itu tidak wajib melakukan sholat. Ini salah. Apalagi punya pendapat bahwa sholatnya harus membayar fidyah. Ini salah. Ya ini salah. Ya kalau dia sholat dia tidak sempurna lalu kok membayar fidyah itu baik. Tapi kalau dia tidak melakukan sama sekali pada saat dia sakit, ya pada saat dia sakit dan dia masih mampu. Ya cuma ya seperti sekarang saya juga sudah mulai. Ini ya mudah-mudahan saya berharap bisa menerapkan ilmu yang saya dapat. Karena yang namanya sholat tadi dikatakan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Hati-hati kita calon tua. Jangan sampai kita hanya karena sakit badan kita lalu kita tidak sholat. Salah besar. Siapa sih orang yang sakit lebih bahaya atau lebih parah sakitnya dibanding Nabi Ayub alaihi salam?
Dengar cerita Ayub? Halo. Dengar Pak Ustadz. Iya. Ayub, Nabi Ayub itu orang yang sakitnya luar biasa. 8 tahun ya mendapatkan ujian sampai di akhir-akhir itu badannya busuk semua. Kalau sudah busuk kira-kira mau gimana? Tapi dia tetap melakukan sholat sebimampunya, sebisanya. Bahkan belatung ngentok tetap dia sholat. Ini gambaran bahwa kita harus sadar walaupun kita ya kita sakit, tetap saja harus bisa sholat. Bahkan kalau orang yang benar-benar menyadari bahwa sholat itu adalah hal yang luar biasa. Ada orang yang stres loh, mumet kalau dia itu nggak ngelakuin sholat. Makanya para sahabat dulu ya pernah ada sahabat, siapa yang pernah kena busur panah? Sahabat Umar kalau tidak salah. Dia itu dicabut pada saat wajar-wajar, nggak kuat sakitnya. Tapi lalu dia menyampaikan cabutan pada saat saya sholat. Lalu pada saat dia sholat cabut dan dia tidak terasa. Berarti sholat itu adalah bagi orang yang menyadari bahwa ini adalah hiburan yang sangat luar biasa. Bius yang luar biasa. Karena kalau dia benar-benar lakukan sholat, maka dia tidak terasa. Ya, tidak terasa kesakitan apapun pada saat dia sholat. Ini sekelasnya sahabat. Ya sekelas kita, ya tergantung. Kalau saya sih sampai hari ini itu merasakan, nek lagi stres, mumet randuwe duwe, urusane wae wanake. Itu satu-satunya jalan ya Yus orang dalan liyo malah tambah stres, wudu, sholat, madhep ngulon malah bisa nangis. Nah makanya ini sholat hebat. Sholat hebat bukan nangis pada saat karena sholatnya, nangis karena masalahnya besar. Nah inilah jadi walaupun dia sakit, suruh dia melakukan semampunya, dipandu. Karena dia tidak punya ilmu untuk itu, menganggap kalau sakit repot gak bisa sholat. Tapi bagi kita sekarang harus menanamkan dalam diri kita sendiri, jangan sampai jangan sampai kita itu tidak sholat padahal kita sakit. Ya contoh ya, pinggang itu sering sekali kalau mau sujud saja atau mungkin ruku itu sakit. Kalau nggak bisa gimana ya pakai duduk. Nggak bisa bungkuk ya paksain sedikit, jangan dibiarin. Karena apa, kalau sakit kita itu kaku ya tambah nemen. Maka harus pada saat saya kena pinggangnya sangat sakit atau mungkin pas terluka dengkule, ya saya terangkat. Oh pas dengkul itu satu-satu pernah dua-duanya karena jatuh dari motor locot kabeh dengkule. Gimana? Nggak bisa sujud kan? Pak sujud pas yang luka itu. Akhirnya apa? Ya akhirnya sujudnya sebisanya. Bahkan sujudnya udah nggak pakai dengkul rapopo, ya, dijunjung atau mungkin diganjel pakai apa yang kira-kira kuat atau mungkin diperban. Ya setelah diperban kandel baru bisa dipakai untuk nata. Ya itu sudah dilakukan. Nah ini harus ya, maka nanti awas hati-hati kita yang sekarang sudah diingatkan untuk dapat ilmu bagaimana betapa sholat itu wajib, maka jangan sampai gara-gara sakit, apapun sakitnya, yang menjadikan kita pikiran kita ingat. Ya, selama pikiran kita masih ingat, maka wajib hukumnya adalah sholat sebisa mungkin. Ya seperti Nabi Ayub
pada saat itu walaupun mungkin nggak bisa wudhu, mungkin nggak bisa ini dan syariatnya mungkin ya beda, tidak seperti sholat pada saat pada syariatnya Nabi Muhammad, tapi hatinya karena sehat, hatinya yang sehat, lainnya busuk, tapi tetap hatinya sholat. Nah terus piye sholatnya? Ya wis pokoknya orang iso apa-apa ya mentenger madepan sabisane. Itu juga sholat yang tadi katakan pakai isyarat. Nah, paham? Aduh. Terus kalau saya itu pernah sakit itu kalau mau ambil air wudhu itu loh, Pak, mau masuk kamar mandi itu takut kan berkunang-kunang apa ya, takut jatuh itu gimana? Takut wudhu kan ada. Iya. Jika dia tidak bisa wudhu, ya tayamum. Tayamum dengan mana? Ya dengan dia ya pada saat dia duduk. Ya pada saat dia duduk, malah masih bisa bersuci, bersucilah. Orang iso pakai apa? Tidak bisa ke kamar mandi ya di tempat tayamum. Nek orang sing ngrewangi wudu. Kalau ada yang membawakan air, ya gawon. Kalau sekarang sudah otomatis di kamar tidur pun bisa ada air mengalir pakai keran. Betul enggak? Jadi nggak harus bergeser-geser bikin keran itu kalau mampu. Nah terus kok nggak mampu ya sudah tayamum. Tayamum nggak bisa gimana? Apa yang harus dilakukan? Ya sudah niat bersuci karena tidak mampu, sholat langsung. Apa sah? Lo nggak sah bagaimana? Yang namanya syarat sahnya sholat itu dari 1, 2, 3 sampai terakhir itu ya mana yang bisa dilakukan itu wajib. Tapi kalau yang wajib berdiri terakhir kan sudah disampaikan wajib berdiri, tapi kalau nggak bisa ya sambil duduk. Wajib sambil duduk itu wong dia bisanya. Kalau udah bisa ya ini termasuk dalam bersuci juga begitu. Oh, bisa ke kamar mandi, walhamdulillah. Nggak bisa, yuk gimana caranya? Wudhunya di kamar, carikan ada ember atau mungkin pakai apa jenengannya wastafel apa ya? Halo? Wastafel apa? Hah? Wastafel apa wastafel? Nggak tahu lah. Ini saya punya tapi nggak tahu apa itu. Malah justru di kamar. Wastafel apa? Ya semoga tafel-tafel itulah. Yang penting itu ada keran. Terus ada itunya yang langsung bablas ke luar. Itu sekarang kan sudah bisa. Jadi nggak usah harus ke kamar mandi. Bahkan sekarang kamar mandinya aja di kamar. Ya sambil duduk pun sekarang bisa. Nah itu untuk orang yang sakit sekarang ada gitu. Wastafel untuk tidurnya orang yang itu bisa itu. Langsung untuk tidur tidur di situ juga ada. Jadi lakukan semampunya ya, semampunya. Kalau memang sudah tidak mampu, maka satu yang masih jangan kita ingat, tetap wajib sholat sebisanya, walaupun istilahnya nggak wudhu sekalian. Yang namanya nggak wudhu nggak bisa kok gimana ya, tayamum nggak bisa obah menyatu rontok menengahi kiat tapi akalnya sehat, tetap sholat walaupun tidak badannya tidak bersuci, tapi sucikan hati atau nurani kita dulu. Apa yang itu wajib seperti siapa ya, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Bayangkan yang tidak terkena ulat hanya hatinya doang. Ya sudah, sholat aja. Walaupun hanya zikir, kita bayangkan baca-bacaan kalau bisa. Saat kita ruku, ya kita membayangkan ruku. Kalau nggak bisa bergerak, umpama bisa bergerak, ya tangane, jrijine, untik-untik. Jadi mengadeg. Allahu Akbar. Nah, dongko. Kalau bisa gerak, terus sujudnya dikebawain, dan terus itu harus dilakukan semampu kita. Ingat, jangan sampai karena kita tua lalu nggak sholat. Kalau untuk mungkin ibu kita, orang tua kita kok bisa kok melakukan semacam itu, mereka dimaklumi karena memang tidak tahu. Tapi bagi yang mengurus wajib untuk mengingatkan dan menggerakkan untuk selalu sholat.
Selebihnya baru dikasih fidyah. Atau mungkin ya sodako untuk menutup apa kekurangan. Itu kan hanya menutup. Oke, mungkin itu ya. Ingat itu ya. Yuk, yang lain. Terima kasih Abah jawabannya. Oh, yang lain jamaah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pamit jihad ya Allah akbar. Allah akbar. Nah, Bapak saya mau bertanya tentang sholat nih Bapak. Waktunya itu sudah kurang 5 menit atau 10 menit gitu nih Bapak. Apakah masih diperbolehkan untuk sholat samanya subuh gitu nih Bapak? Terus apakah masih diperbolehkan untuk sholat witir? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang aku. Panas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten jelas. Apa? Sudah ya, satu. Ampun. Iya, sholat witir ini rupanya yang bertanya hebat ini. Ya, selamat bercanda yang mempertanyakan tentang masalah sholat itu. Nah, sholat witir sudah tinggal 5 menit. Sholat witir itu kan sholat mungkin malam hari ya. Untuk penutup sih itu. Ya, saya tidak tahu. Malam hari, sholat penutupan, sholat witir. Ya, untuk malam hari lah. Terus saya mau habis waktu sholatnya itu sholat apa? Habis mau waktu sholatnya sholat isya begitu kan? Bukan, maksudnya itu mau mendekati subuh kan apa itu Bapak? Lah bangunnya kan jam 3. Terus apa itu keturun lagi ngoten, terus sholat tahajud, dilanjutkan sholat witir. Dilihat terus belum sholat itu dia melakukan sholat witir, boleh enggak? Ya kalau dia belum masuk sholat ya, belum namanya fajar, masih boleh untuk melakukan sholat sunnah apa saja. Ya apa saja, ya witir termasuk boleh. Wong itu bukan waktu haram ya. Waktu haram aja saja mungkin kalau sholat witir itu itu apa namanya ya sholat sunnah sih ya namanya sholat witir kan sholat sunnah hanya saja ganjil. Maka Gus Bahab itu pernah menyampaikan bahwa sholat witir itu sebetulnya hanya 1 rakaat. Kenapa sholat witir kok ada 3 rakaat atau mungkin 5 rakaat? Itu karena yang lain itu sebetulnya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah, ya tetap harus diakhiri dengan 1. Ya, 1. Makanya, yaitu tadi sholat witir itu sebetulnya hanya 1 rakaat. Kenapa harus 3 rakaat? Ya karena ya yang lain itu adalah sholat sunnah. Maka kalau hanya melakukan 1 rakaat, ya mungkin sangat cepat sekali, maka boleh. Ya boleh saja. Nah itu kalau sholat witir, karena itu adalah hukumnya ya sunnah. Yang namanya sunnah apalagi ini, maka sunnah itu kan ada yang sunnahnya ada namanya, ada yang sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak wis pokoknya yang penting sunnah, wis bu sholat apa, mau apa niatnya apa, wis pokoknya yang penting usolli shonatal mutlak, wis yang penting 2 rakaat ya, yang penting 2 rakaat. Nah kalau witir itu hanya 1 rakaat ya sudah. Ya maka lakukanlah itu. Kalau cuma hanya witir mungkin waktunya lebih cukup. Tapi kalau sholat sunnah mutlak, walaupun masuk ke waktu subuh umpama, boleh saja kok. Sholat sunnah kok pas adzan subuh, ya tidak masalah, nggak ada masalah apa-apa. Ya tidak ada masalah apa-apa. Jadi begitu ya. Jadi begitu kalau toh umpama dianggap tidak boleh melakukan atau tidak sah melakukan sholat
witir karena sudah hampir masuk, ya tetap saja wong itu bukan waktu haram, maka sholatnya tetap sah saja. Mau sholatnya haram, kan tidak ada sholat haram kecuali waktu-waktu yang memang haram. Itu saja kalau sholatnya sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak ada istilah waktu haram. Kapanpun, walaupun pada saat habis subuh, karena dia punya hutang, maka setelah sholat subuh dia itu kodok sholat, kodokan. Tapi kalau sholat sunnah tidak boleh. Paham ya? Halo? Suci, Insya Allah, Bapak. Ya, insya Allah. Boleh. Wong itu sholat sunnah, boleh. Supaya sah. Ya. Karena sholat ketiduran lah. Untuk Bapak. Oke. Nih, apa di doa terus coba. malah jam 09.00 subuh ya mending itu. Ya, itu ya. Doanya apa? Monggo silakan. Oke, tuh ya 54. Iwani jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Sebelum kita berdoa, tentunya tidak bosan-bosan kita memberikan atau kita mengingatkan untuk semangat numbuhkan ukhuwah dalam dalam bermajelis, khususnya di Iwamit on Air ini. Ayo, apalagi pada saat kita merasa jenuh, merasa bosan, acarane mung ngene-ngene tok. Bosan aku. Apa meneh enek bocah sing mungkin temennya sering ngomel atau mungkin yang melakukan hal yang sebel seperti tadi itu. Yo, akhir terus nyalah no dan sebagainya. Malah justru pada saat itu pahalanya sangat besar sekali karena memaksa untuk kebaikan. Justru itulah keikhlasan. Gus Bahar itu bilang begitu. Ciri orang yang ikhlas yaitu melakukan sesuatu kebaikan, tapi dia itu selagi malas, itu paling bagus. Ya, karena kalau dia melakukan hal yang mungkin disenengin, itu yakin ada hal yang lain. Kenapa jadi semangat? Ya karena apa? Ada pemicu dalam hatinya. Mungkin caper dengan siapa, mungkin ada daripada, tapi kalau lagi berat, lagi bosan, kita paksakan, bisa ora, penting aku main. Sudah, itulah ikhlas. Nah, gitu kan? Maka dari itu jangan bosan-bosan. Ayo terus perjuangkan majelis ini. Karena dengan kita mengajak teman kita, seandainya dia mau dan semakin banyak, maka itu adalah yadullah, tangan Allah. Karena tangan Allah itu adalah fauqal jamaah, yaitu di atas kumpulan. Semakin banyak berarti tangan Allah semakin bekerja dengan baik. Nah, ingat ya, yang namanya jamaah itu adalah menentukan. Jadi Allah itu maha adil. Pokoknya yang penting grup kok akeh rombongan itu semangat. Makanya walaupun orang itu takut kayak apa, tapi dia campur begal, campur apa, semangat. Makanya demo-demo itu walaupun salah, semangat itu lagi. Wah, suaranya hilang. Apa? Suaranya hilang. Demo apa ya? Lagi demo. Kita terak demo. Lagi demo. Turun kok. Mana ya? Jatuh. Harus demo Mbak Endang. Masih ada di atas tuh. Iya, masih ada di atas, suaranya nggak ada, Bu. Apa enggak maksudnya? Mbak Suki. Dari Bu Suki dari Bu Suki demo loh.
jatuh. Kalau sedikit ya tidak ada auranya, tapi kalau banyak besar semuanya akan ringan. Bagaikan lidi, kalau cuma satu ora kanggo gawe, telu ya lumayan. 3 lebih banyak, lebih besar, maka kekuatannya lebih bagus, bisa membersihkan apa saja. Itulah lidi. Maka dari itu, yuk kita kumpulkan, ikat kita dengan nidom yang baik di dalam bermajlis ini. Mungkin itu, dan kita harus semangat bahwa majlis ini tentu tidak akan kemana-mana, tidak akan berubah, kecuali atau tidak akan berubah karena semuanya adalah menunggu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita berdoa, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk semangat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatika abwaaba fadlika abwaaba ilmika abwaaba rizqika wahdina fa inna dhalun wa 'allimna fa inna jahilun. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al majlis Iwamin on air majlisan mubarakah, majlisan ma'murah, majlisan nafi'ah. Allahumma a'izzul Islam, Allahumma a'izzul Islam wal muslimin khususan fi balad Taiwan bi barakati majlis Iwamin on air. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebihnya minta maaf. Wa'alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih barokah ilmunipun Abah, sehat selalu Abah. Terima kasih kepada Abah Misbahul Sudur yang telah menyampaikan kajian kitab fikih tradisional pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan beliau menjadi tambahan ilmu untuk kita semua dan kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Lebih tahu lagi bagaimana sholat, jangan pernah meninggalkan sholat. Dan untuk beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat dan seluruh keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita sempurnakan pertemuan kita pagi hari ini dengan doa akhir majelis bersama-sama. Monggo satu kali saja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita hantarkan apa untuk kembali ke Indonesia untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Gua dibuka mic-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Terima kasih Abah, barokah ilmu nihun, sehat selalu Abah.